Para kekasih, saya mendasari firman ini pada sebuah ayat yang berulang kali kita akan melihatnya, yaitu pada 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Para kekasih, sebuah ayat yang terkenal. 1, 2. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Katakan, saya harus menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Itulah cuci otak saya. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan ingin supaya kehidupan kita, ya saya harus menjelaskan bahwa saya dan Anda hidup, ya kemungkinan kita tidak tahu persisnya, tetapi kemungkinan kita tidak lama hidup. Itu sebab saudara dan saya, mumpung waktunya masih ada, semua katakan, mumpung masih ada waktu, maka saya harus dicuci otak. Supaya sisa umur saya, wow banget. Ayo kurang bersemangat saudara. Sisa umur hidup saya, sejak malam ini, wow banget. Amin. Harus. Jadi saudara dan saya membutuhkan satu brain flushing. Supaya apa? Pikiran ini ditaklukkan kepada Kristus. Ada unsur-unsur yang jahat pada pikiran saya, pada pikiran Anda. Ya, kita selalu mengatakan, anak saya pikirannya kotor, anak saya pikirannya mencuri saja, anak saya ini bodoh sekali. Saudara, kita mudah menduding orang lain, menduduh orang lain. Ya, karena kebetulan dia anak kita, atau dia orang dekat kita, atau dia musuh kita barangkali. Para kekasih, Tuhan ingin supaya pikiran kita ditaklukkan kepada Kristus. Itu maksudnya apa? Supaya dia mencuci pikiran kita. Sehingga kita sesuai, match dengan rencananya dia. Katakan, supaya saya sesuai dengan rencana Allah Bapa yang luar biasa. Jadi pikiran saya, kehidupan saya harus bersih. Amin. Disitulah. Jadi kalau saudara melihat, saya menuliskan 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Pas di otak pria ini, saudara, maka saudara mesti tahu, inilah yang harus dicuci. Ini yang harus dibersihin. Supaya apa? Supaya kita bisa memandang kemuliaan Allah. Ya saudara, kalau Tuhan itu memberkati seseorang anaknya, dan anaknya ini mata rohaninya terbuka, dia akan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya apa tidak? Tapi coba kalau mata saya ini buram. Mata saya ini star. Ya saudara, ada penghambatnya. Saudara, bisa saya menghargai pemberian-pemberian Tuhan? Mungkin saya cuma bilang, wah aku lagi hoki ini. Ya bintangku lagi terang ini. Aku lagi mujur ini. Kemarin aku malang, ya pantas aku hari ini mujur. Saya tidak bisa menghargai. Karena saya tidak bisa menghargai pemberian Tuhan, Tuhan stop. Tidak ngasih lagi sama saya. Nah, rugi kan? Itu sebab di sini kita melihat betapa pentingnya anak Tuhan, dia punya pikiran ditaklukkan kepada Kristus supaya dicuci, supaya mata rohaninya terang. Katakan, supaya mata rohani saya tercelik, memandang visi ilahi, sehingga apa yang saya terima menjadi luar biasa, terus menerus seumur hidup saya. Gara-gara mata rohani saya, visi ilahi terang. Amin. Saudara harus memilikinya. Itu sebab Anda dan saya harus minta kepada Tuhan. Tuhan, sekarang hamba sadar kenapa mujizat dan berkat itu sulit masuk dalam hidup hamba. Walau hamba menangis sekalipun dalam doa.
berjam-jam berdoa di ujung kakimu, ditambahi puasa dan lain sebagainya. Namun tetap hamba tidak bisa terima. Anakku, banyak sumbatan dalam hidup. Banyak sumbatan dalam hidup. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus minta kepadanya. Supaya segala macam sumbatan dalam hidup kita. Istimewa pada otak kita. Di mana kita bisa bersekutu dengan Kristus. Itu harus bersih dan berkenan. Katakan harus bersih dan berkenan. Sehingga saya bisa masuk era baru. Era baru. Dalam sejarah hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin.